Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi pada mata kuliah media pembelajaran bahasa, yaitu dengan judul karakteristik media pembelajaran bahasa. Nah, untuk yang pertama yaitu apa itu karakteristik media pembelajaran bahasa. Karakteristik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mempunyai arti sifat khas sesuai dengan perwatakan tertentu, atau dapat juga diartikan sebagai ciri-ciri khusus. Nah, sedangkan media itu berarti alat atau perangkat yang digunakan untuk suatu kegiatan. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian dari karakteristik media pembelajaran bahasa adalah ciri-ciri atau sifat khusus pada alat yang digunakan dalam proses pembelajaran bahasa. Nah, berikut ada macam-macam karakteristik media pembelajaran bahasa. Untuk yang pertama yaitu fiksatif. Media pembelajaran harus bersifat fiksatif, yang mana media tersebut dapat menyimpan dan menampilkan kembali suatu kejadian yang sudah terjadi. Maka dari itu, peristiwa atau kejadian tersebut dapat didokumentasikan, difoto, di video atau direcord, kemudian disimpan dan dapat ditampilkan kembali ketika suatu saat dibutuhkan. Untuk yang kedua yaitu distributif. Distributif berarti media tersebut dapat menjangkau khalayak atau audien yang jumlahnya sangat besar dalam penayangan secara serempak. Contohnya seperti tayangan televisi atau siaran radio. Yang ketiga yaitu aksesibilitas. Media pembelajaran yang digunakan harus mudah diakses oleh para pengajar dan peserta didik. Untuk yang keempat yaitu interaktif. Interaktif merupakan kemampuan peserta didik dalam memberikan tanggapan atau respon mengenai pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Maka dari itu, media pembelajaran yang digunakan harus dapat memicu terjadinya proses tanya jawab antara peserta didik dan pengajar. Untuk yang kelima yaitu sesuai dengan fungsi dan tujuan pembelajaran. Nah, media pembelajaran yang digunakan dalam proses mengajar tentunya harus sesuai dengan fungsi pembelajaran dan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan atau yang akan dicapai. Untuk yang keenam yaitu mendukung materi pelajaran. Tentu saja media pembelajaran yang digunakan ketika proses pembelajaran harus sesuai dengan materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada peserta didik. Untuk yang ketujuh yaitu eksplanatif. Media yang digunakan harus dapat memperjelas penyampaian materi pembelajaran. Karena dengan penggunaan media ini dapat meminimalisir ketidakfahaman para peserta didik. Kemudian yang terakhir yaitu membangkitkan minat belajar peserta didik. Media yang digunakan dalam proses pembelajaran tentunya harus dapat membangkitkan semangat peserta didik sehingga mereka termotivasi untuk belajar dengan giat dan dapat mengimplementasikan materi pembelajaran yang sudah didapatkan. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Yang kedua yaitu macam-macam media pembelajaran bahasa. Ditinjau dari penggunaan alat indera, media dibagi menjadi 3, yaitu media visual atau basyariah, media audio atau sam'iyah, dan media audiovisual atau sam'iyah basyariah. Yang pertama yaitu media visual atau basyariah, yaitu media yang berkaitan dengan indera penglihatan. Media ini dibagi menjadi 2, yaitu media berproyeksi dan media non-proyeksi. Yang kedua yaitu media audio atau sam'iyah, yaitu media yang berkaitan dengan indera pendengaran. Media ini meliputi radio, tape recorder, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media audiovisual atau sam'iyah basyariah. Media ini sangat efektif karena berkaitan dengan indera penglihatan dan indera pendengaran. Jadi seseorang siswa akan dapat lebih mudah memahami materi yang akan diajarkan karena mereka bisa melihat secara langsung dan mendengarkan secara langsung penjelasan dari guru.
Contoh media audiovisual yaitu televisi, VCD, pentas drama, sandiwara, dan lain-lain. Adapun media pembelajaran khusus dalam aspek kebahasa Araban yang meliputi pembelajaran kalam, istimak, qiraah, kitabah, mufradat atau kosakata, qawaid atau tata bahasa. Pada pembelajaran kalam bisa menggunakan media berupa film, karya wisata, lembar daftar pertanyaan, lembar teks dialog, dan lain-lain. Pada pembelajaran istimak bisa menggunakan radio, CD, peragaan, piringan hitam, dan lain-lain. Pada pembelajaran qiraah bisa menggunakan teks bacaan. Pada pembelajaran mufradat atau kosakata bisa menggunakan miniatur benda asli atau foto ataupun gambar. Pada pembelajaran qawaid atau tata bahasa bisa menggunakan kotak tata bahasa. Tentunya masih banyak lagi media pembelajaran yang bisa digunakan untuk menunjang proses pembelajaran bahasa. Sesuai dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, internet bisa digunakan untuk menunjang proses kelancaran pembelajaran bahasa. Sekian dari saya. Oke, selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran bahasa. Fungsi media pembelajaran bahasa di sini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama yaitu memotivasi minat dan tindakan. Apa yang dimaksud dengan memotivasi minat dan tindakan dari media pembelajaran bahasa ini? Media diasosiasikan sebagai penarik perhatian dan membuat siswa tetap terjaga dan memperhatikan. Kita sebagai seorang pelajar harus memberikan media pembelajaran bahasa dengan menarik perhatian para siswa. Jika mereka merasa bosan dengan media pembelajaran bahasa itu, dia akan merasa tidak senang dengan pembelajaran itu. Oke, selanjutnya yaitu menyajikan informasi. Apa yang dimaksud dengan menyajikan informasi? Yaitu untuk tujuan informasi, media pembelajaran dapat digunakan dalam rangka penyajian informasi di hadapan sekelompok siswa. Media ini berfungsi sebagai pengantar, ringkasan laporan, atau pengetahuan latar belakang. Media bahasa juga dapat disajikan secara langsung di hadapan sekelompok siswa tanpa harus mempersiapkan alat elektronik dengan rumit. Selanjutnya yang ketiga yaitu memberi instruksi. Media ini berfungsi untuk tujuan instruksi di mana informasi yang terdapat dalam itu harus melibatkan siswa, baik dalam benak atau mental maupun dalam bentuk aktivitas yang nyata sehingga pembelajaran dapat terjadi. Yang keempat yaitu sebagai sasaran bantu untuk mewujudkan situasi pembelajaran yang lebih efektif. Selanjutnya yang kelima yaitu sebagai salah satu komponen yang saling berhubungan dengan komponen lainnya dalam rangka menciptakan situasi belajar yang diharapkan. Maksudnya yaitu alat media ini dipergunakan untuk siswa bisa belajar menciptakan belajar yang baik itu dengan sesama. Selanjutnya yaitu yang keenam, mempercepat proses belajar. Nah, di sini yang dimaksud dengan mempercepat proses belajar yaitu dengan media pembelajaran bahasa yang digunakan oleh seorang guru, siswa akan merasakan lebih cepat daripada menggunakan materi atau apa. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Selanjutnya yang terakhir nomor 8, mengkonkretkan yang abstrak sehingga dapat mengurangi terjadinya penyakit verbalisme. Terima
Terima kasih.